Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi statistik. Kita sudah sering mendengar istilah statistik ini pastinya, karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita bicara mengenai tinggi badan, berat badan, itu kita sedang bicara mengenai data statistik. Berikutnya, apa sih bedanya statistika dan statistik? Kalau statistika itu berkaitan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, sampai presentasi data. Sedangkan kalau statistik itu hanya bicara mengenai hasil data yang akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, metode statistik itu ada dua yang sering dipakai, yaitu statistik deskriptif, yaitu pengumpulan dan penyajian data yang memberikan informasi tentang hal yang diselidiki. Kemudian, statistik metode yang kedua adalah statistik inferensial, di mana ini adalah menganalisa data, tapi analisa data yang dianalisa adalah sampelnya saja. Kemudian, analisa data tersebut digunakan untuk menaksir dan menyimpulkan keseluruhan data dalam suatu populasi. Nah, di sini kan ada istilah sampel, ada istilah populasi. Apa itu? Jadi kalau populasi itu adalah himpunan keseluruhan dari suatu penelitian. Misal, kita akan mengukur tinggi badan SMA X, maka kita tidak mungkin meneliti seluruh siswa di SMA X tersebut, tapi kita hanya akan mengambil sampelnya saja. Misalnya, kelas 10 diambil 30 siswa, kelas 11 diambil 30, kelas 12 diambil 50. Nah, itu misalnya sampelnya. Kalau populasi itu adalah keseluruhannya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk pengumpulan data. Kalau kita mau menyelidiki suatu data, kita bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan penelusuran literatur. Jadi kalau ada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kita bisa menggunakannya kembali sebagian atau keseluruhan. Kemudian yang kedua, itu angket. Ini sering ya, kita disuruh mengisi angket. Nah, itu salah satu cara untuk mengumpulkan data. Berikutnya, wawancara. Ini biasanya dilakukan langsung dengan responden, wawancara atau interview, supaya kita bisa mengetahui langsung dari sumbernya. Berikutnya, pengamatan atau observasi. Jadi kita bisa mengamati atau mengobservasi objek dari sampel yang akan kita ambil. Gitu ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana cara penyajian data atau penyampaian informasi dari data yang sudah diolah. Kita lihat penyajian data yang pertama menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel berarti akan terlihat nih ada kolom dan barisnya. Contoh ini misalnya data mengenai penyebaran coronavirus. Ini per Jumat 11 Juni 2020. Ini diambil dari Worldometer. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada negara, nama-nama negara. Kemudian di sini ada total kasusnya, ada kasus baru dan total kematian. Jadi disajikan dalam bentuk kolom-kolom ya. Nah, berikutnya untuk penyajian data diagram garis. Kalian bisa melihat di sini. Ketika menggunakan diagram garis akan langsung terlihat bagaimana grafik itu naik atau penyebarannya itu semakin meningkat. Nah, di sini kan contohnya kalau diagram garis berarti di sini garis horizontal misalnya ini menunjukkan waktu atau bulan. Di sini tanggal ya, mulai dari 2 Maret sampai seterusnya. Sedangkan garis yang vertikal itu menyatakan jumlah kasusnya. Seperti itu. Atau yang kanan ini, grafik yang kanan, yang garis merah ini menyatakan total kasusnya, garis yang biru menyatakan kasus aktifnya, yang hijau kasus sembuhnya, yang kuning kasus meninggalnya. Nah, ini per 4 Juni. Jadi kalian masih bisa melihat data-data ini, ini semakin naik atau semakin turun ya dengan diagram garis. Berikutnya, penyajian data dengan diagram batang. Jadi dari tabel, kemudian diagram garis, bisa kita nyatakan dalam diagram batang. Diagram batang ini, misal grafik kasus baru corona per hari, yang
biru ini menyatakan yang positif, yang hijau menyatakan yang sembuh, dan yang orange ini menyatakan yang meninggal. Seperti itu. Ini juga bisa menyatakan dari data tadi, selain dengan diagram garis, dengan tabel, juga dengan diagram batang. Nah, contoh grafik kasus corona di sejumlah negara. Jadi orang akan langsung melihat, oh ini di Malaysia, yang positif sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian, misalnya seperti itu ya. Oke, next. Selain ini, penyajian data dengan apa lagi? Dengan diagram lingkaran. Nah, seperti ini juga akan memudahkan orang untuk melihat. Dan biasanya ini dibutuhkan, akan lebih memudahkan jika menggunakan warna. Ini kuning. Oh, kuning itu misalnya menyatakan sembuhnya berapa? 11 atau berapa persen, seperti itu ya. Bisa menggunakan persen atau langsung jumlah. Oke, demikian untuk pengetahuan awal statistik. Selanjutnya di video berikutnya kita akan belajar bagaimana mengukur data, kemudian menghitung rata-rata, pemusatan data, dan lain-lain. Oke, selamat belajar, sampai ketemu di video berikutnya.